Kecewa nggak akhirnya Bang, akhirnya nih sidang hari ini tertutup? Saya sangat kecewa kepada penyidik Bareskrim. Kepada jaksa saya tidak kecewa, kepada hakim tidak. Kita akan lihat. Tapi ingat, penyidik itu juga sudah kita surati, kita kirimi datanya semua. Karena ini dipaksakan. Dipaksakan. Dan kalian dengar sendiri. Jadi yang kedua, kami sudah data juga dengan tim dan Rahmat. Begini, saya disebut pasal 27 ayat 3. Junto 45 ayat 3. Junto 310, 311. Kemudian pasal 55 ayat 1 ke 1. Kalian tahu nggak itu maksudnya apa? Bersama-sama. Iklim hakim juga sama. Jadi nggak tahu kami siapa sebenarnya otaknya ini. Masa saya bersama-sama dengan iklim hakim, saya dibilang bersama-sama, iklim hakim dibilang bersama-sama. Lah, jadi seolah-olah saya klien, saya juga lawyer, dia klien, dia juga lawyer. Ini baru gawat. Kemudian lokusnya beda, itu kata Rahmat, kurang jeli. Tapi tidak apa-apa, biar saja nanti di proses berikutnya. Oke. Bang, terkait dakwaannya kan sama, kronologi perkara juga sama. Sama. Yang tidak bersama kami dengan iklim hakim, dulu kami sama makan, sekarang udah menjauh. Pembacaan dakwaan saja, pembacaan dakwaan saja. Artinya sidang berdebat. Oh iya, kami akan minta Pembacaan dakwaan bersama-sama saja. ya. Kita minta bersama-sama. Pembacaan dakwaan saja. Karena ini Sidang menyangkut digabung. pengakuan dan kebenaran. Ya, oke. Sidangnya tulisnya bersama, jangan dipisah di sini. Iya, kita minta Pembacaan dakwaan saja. hanya dakwaan saja. Pembacaan dakwaan sidangnya bisa, selanjutnya selanjutnya tetap Bang, di abang ingin yakin untuk lolos, Karena Bang? kan selama ini kalau Bentar, sidang, bentar. kalau Bang, yang apakah asusila abang itu- ingin eksepsinya Iya. diterima Ini kan dan bukan diputus asusila. setelah Iya, makanya dan apakah abang ingin sidang ini lanjut ketemu Ahok dan Bang? Kalau menurut ketua tim kami dan tim saya yang lain, yang pakar-pakar ini, Pak Riyad dan teman-teman, ya kita tentu ingin dikabulkan. Tetapi kalau misalnya tidak, ya kita lanjut ke pokok perkara. Artinya di dua kondisi itu kita siap. Abang Jadi siap ketemu Hotman Bang ya? Jadi kalau cepat-cepat kali Bang Rasman, ya kan, pihak-pihak itu kan anggarannya kan nggak turun Bang Rasman. Jadi mungkin agak panjang dikit lah Bang Rasman. Gitu. Iya. Bang, berarti siap ketemu Saya- Hotman pada saat persidangan, Bang? Oh, itu yang saya tunggu. Itu yang saya tunggu. Dialog dan perdebatan saya dengan Hotman. Kalian akan bisa ukur, ya. Dia yang cum laude atau saya yang cum laude. Ya, kita lihat. Saya pingin kalian lihat bagaimana dia menjawab pertanyaan hakim, jaksa dan tim saya dan juga saya. Dan saya sudah tahu kadar dia. Dia cuma cerita di luar, nanti ketika berdebat dengan kau, ada usah kau bawa ajudan kau. Ya, saya ini organisasi bidang hukum di ormas besar di negara ini. Ya, hati-hati, enggak usah kau bawa anggur jago sama kita. Kita udah siap semuanya nih. Udah? Oke, cukup ya. Terima kasih. Sidang selanjutnya tanggal berapa, Bang? Bang lolos. Tanggal 24 ya kawal ya, tanggal 24 Desember. bulan Desember. jam 10. Jam 10 Agendanya, Bang. Terima kasih. Eksepsi. Ya. Agendanya eksepsi ya, Bang? Eksepsi yang akan kita tampilkan cenderung kepada undang-undang advokat, ya, kemudian putusan MK, ya kan, yang mengatakan bahwa advokat itu tidak dapat dituntut baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan ketika membela kliennya. Nah, jelas-jelas Bang Rasman ini kan membela kliennya. Nah, jadi menurut saya akan mempertegas di dalam eksepsi terhadap undang-undang advokat sama putusan MK. Karena yang didakwakan itu kan terhadap undang-undang ITE. Sementara putusan MK itu lebih tinggi derajatnya daripada undang-undang. Oke. Lalu tadi kan Bang, ini kan sidang kan akhirnya tertutup untuk umum ya Bang. Tapi seberapa sekecewanya sih Bang dari pihak Bang Rasman sendiri? Sebenarnya bukan tertutup ya, dia kalau tertutup itu berarti pintu kan ditutup, terus orang lain kan nggak boleh masuk, ya kan, yang artinya bukan pihak terkait kan. Nah tapi ini umum, untuk umum kok, untuk umum. Cuman ada beberapa hal yang mungkin majelis hakim menilai nggak perlu direkam. Jadi itu yang dia anggap tutup itu, saya rasa itu. Karena kalau di dalam persidangan ditutup itu hanya keluarga yang boleh melihat, di luar keluarga nggak boleh. Nah sementara kan wartawan diizinkan kan untuk masuk kan, cuman tidak boleh meliput aja. Nah karena ada aturannya. Tapi nanti itu pun kami ajukan, tenang aja, kita ajukan agar terbuka untuk lebih umum dan seluas-luasnya. Seluruh Indonesia boleh lihat, gitu. Ya. Tadi kan ada kata salah satu tim kuasa hukumnya Bang Rasman juga bahwasannya agak sedikit ada potong-potongan dari JPU, itu seperti apa? Iya, ada artinya gini, nggak semuanya diucapkan dulu, ya kan, karena kalau kan 35 halaman
halaman itu. Saya rasa ya, cuman 8 orang, saya rasa 1 orang baca 4 halaman sakit juga kan, ya kan? Ini apa bibir, ya kan? Waduh, ini harus 2 liter air nih disiapkan kan gitu kan? Nah jadi artinya memang dipotong yang kira-kira kalau terlalu pribadi dipotong dulu. Nanti pembuktian aja. Nggak masalah sih menurut kita. Kan yang penting kan penasihat hukum bisa membela melalui eksepsi. Gitu. Tadi Bang Rasman juga menanti kehadiran dari Bang Hotman sendiri. Kita berharap kali dia harus hadir gitu. Artinya kalau dia nggak hadir kan ya sulit ya kita buka ya kan seterang-terangnya. Kita mau memberikan pendidikan kepada masyarakat. Yang benar itu seperti apa, yang salah itu seperti apa. Kalau yang benar itu diikuti, yang salah itu jangan diikuti. Harapan saya seperti itu. Karena selama ini kan dia menyampaikan seperti ini, ya kan, menggoda wanita ini itu segala macam kan itu takutnya kan diikuti. Menurut kita itu salah. Jadi saya akan memperlihatkan kepada publik bahwa ada hal-hal yang salah jangan diikuti, tapi ada hal-hal yang benar dari kami itu boleh diikuti. Gitu. Ingin membuktikan siapa yang melanggar kode etik, siapa yang Enggak, Bang Rasman enggak melanggar kode etik. Ini cuman oknum polisi ya, oknum polisi sekolah sore nih, oknum polisi sekolah sore memproses berkas dengan cara telah menerima ya sejumlah imbalan lah, udah pastilah lah. Kalau sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh advokat jelas kami ada imunitasnya, itu pun bisa diproses. Kalau nggak menerima, ya kan? Kira-kira apa coba? Karena pernah saya mau kasih, ya kan, dia bilang nanti aja dulu bang. Ah udahlah, ya jelas itu. Ya teman-teman udah nggak perlu ditanyakan lagi, udah ketawa aja lebih bagus, gitu. Ya, apalagi? Oke, terakhir Bang, apa yang mau disampaikan melihat dari Abang juga kajuin SRB? Kalau menurut saya eksepsi itu menyeimbang, mengimbangi dakwaan jaksa. Yang membela kepentingan daripada korban adalah jaksa penuntut umum melalui apa, dakwaan. Kalau membela kepentingan daripada terdakwa adalah penasihat hukum melalui apa, eksepsi. Penyeimbang itu artinya. Jadi supaya majelis hakim itu punya pertimbangan. Nah ini dakwaannya seperti ini, pertimbangan dari sebelah kanan apa? Nah seperti ini. Jadi biar artinya dia itu pertimbangannya itu seimbang gitu. Itu tujuan daripada eksepsi. Yakin diterima? Kita yakin sih belum. Ya kita yakin sih belum. Kalau diterima atau tidak. Biasanya majelis hakim itu maunya sampai hakim. Jadi dia menyusun suatu pertimbangan yang seadil-adilnya maunya sampai hakim. Jadi kalau saya lihat gaya majelis hakim yang begitu sangar ya, begitu menurut saya kejam, tegas, itu artinya dia bisa memberikan pertimbangan yang baik dan yang adil buat kita ya, artinya advokat. Bang, tapi ada nggak tadi poin-poin yang sedikit lari dari yang dikatakan sama Iklim Hakim pada saat persidangan mungkin? Belum terlihat sih, belum terlihat. Cuman yang kalau yang terlihat dulu kan di BAP Iklima bilang nggak ada tanda tangan kuasa, nggak pernah kasih kuasa. Kalau nggak pernah kasih kuasa, ngapain dia sama Bang Rasman live di apa itu apa namanya di mana? Waktu itu live-nya media Epicentrum Jakarta Selatan. Ngapain di situ dia live? Ya kan kalau dia bilang nggak kasih kuasa, nggak kasih ini, dia kasih kuasa, kasih alat bukti. Ya kan terus dia pernah cabut kuasa, dia bilang dia mau selesaikan persoalan dia sama Hotman Paris. Berarti kan memang ada masalah kan? Benar nggak? Dia akui kok ada masalah, tapi kok sekarang dia akui nggak dilecehkan? Bingung kita jadinya. Mungkin ya mainan dia ya artinya ya supaya tenar atau apa, supaya udah banyak kontrak kan? Artinya kan ya mungkin ke situ sih arahnya kalau saya lihat sih ya. Bang, melihat dari klien Abang, Bang Rasman sendiri, banyak orang yang ingin memenjarakan Bang Rasman, dan Bang Rasman dari dulu setelah kasus selalu lolos. Dari Abang sendiri kalau menurut saya ya sebenarnya ya namanya kita pengacara bela orang, kaki di kepala di kaki, ya udah harus siap. Ya mau dibunuh orang itu udah harus siap, namanya bela orang kan gitu kan. Jadi menurut saya sosok Bang Rasman ya seperti itu, saya bela nih sampai mati ya kan, yang apapun nyawa pun saya berikan kan gitu. Ya itu udah resiko pengacara, apalagi pengacara top kan, resikonya begitu. Oke ya.